بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، sebelum kita melanjutkan ya ikhwan, tanbih dalam hal taswiyatus sufuf, meluruskan shaf ketika sholat. Sering terjadi ya kemiringan dalam shaf, sehingga hendaknya bagi para makmum sebelum mereka mulai sholat, mereka telah meluruskan shaf-shaf mereka. Hadis-hadis yang ma'ruf yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan wajibnya kemudian terkadang di pertengahan sholat mungkin terjadi perpindahan pada kaki. Nah, sehingga hendaklah yang dijadikan sebagai patokan adalah yang di belakang imam, bukan yang berasal dari ujung kiri atau ujung kanan. Sebab bila demikian keadaannya akan menyebabkan shaf akan terus ya tidak terlihat rata. Asal dari shaf, asal dari makmum adalah yang di belakang imam. Sehingga kalau yang di sebelah kiri perhatikan sebelah kanannya, yang di sebelah kanan perhatikan sebelah kirinya, mengikuti yang sebelah kiri, yang sebelah kiri mengikuti yang sebelah kanan, yang mendekati imam, agar kemudian terus ya sepanjang sholat dalam keadaan kita meluruskan shaf. Oleh karena itu, di antara salah satu hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaklah orang-orang yang di belakang imam, di sekitar imam itu orang-orang yang telah mencapai usia balik, orang-orang yang punya ilmu. Ya, karena banyak hikmahnya. Nah, di antara hikmahnya adalah menegur imam apabila mungkin imam dalam keadaan keliru. Demikian pula mereka yang menjadi patokan dalam tasfiyatus sufuf. Nah, bayangkan kalau kemudian anak yang tidak mengerti tentang hukum shaf, ya, setiap dia pindah, maju mundur, akan menyebabkan tidak tertibnya shaf tersebut. Sehingga barakallahu fikum, hendaklah yang seperti ini diperhatikan. Wallahu a'lam. Kemudian kita masuki bab yang berikutnya dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Qala rahimahullah ta'ala al-babu tsamin, bab yang ke-8, fil ayati was suwar al-mustahabbati,
penjelasan tentang ayat-ayat dan surah-surah yang dianjurkan, yang disukai untuk dibaca. Fi awqatin, pada waktu-waktu, wa ahwalin makhsusah, dan pada keadaan-keadaan yang khusus. I'lam anna hadzal bab wasi'un jiddan. Ketahuilah bahwa bab yang menjelaskan tentang hal ini itu sangat luas sekali, pembahasannya rinci. La yumkinu hasruhu likathrati ma jaa'a fi. Tidak mungkin kita bisa membatasinya disebabkan karena saking banyaknya dalil-dalil yang datang menjelaskan tentang keadaan ini. Walakin nusyiru ila aktsarih, akan tetapi di sini kami akan mensyaratkan mayoritasnya, au katsirun minhu, atau banyak darinya, ya, tempat-tempat atau keadaan tertentu yang kita dianjurkan untuk membaca ayat atau surah bi ibaratin wajizah, dengan ungkapan yang singkat. Fa inna aktsara alladhi nadhkuruhu fihi ma'rufun lil khassati wal 'ammah, karena sesungguhnya yang kebanyakan yang kami sebutkan di sini itu adalah suatu hal yang telah diketahui, sudah ma'ruf di kalangan kaum muslimin, baik orang-orang yang khusus, yaitu dari kalangan para ulama, ataukah orang-orang yang umum. Walihada la adhkurul adillata fi aktsarih, oleh karena itu saya tidak menyebutkan banyak dalil dalam pembahasan ini. ومن ذلك السنة كثرة الاعتناء بتلاوة القرآن في شهر رمضان. Di antara perkara yang sunnah adalah memperbanyak perhatiannya dalam membaca Al-Quranul Karim pada bulan Ramadan. Ini telah kita jelaskan. Wa fil ashril akhir minhu akthar, dan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan itu lebih ditekankan lagi, lebih diperbanyak lagi. Walayalil witr minhu akad, dan pada malam-malam, ya, witir itu lebih ditekankan lagi. Malam-malam ganjil, malam ke-21, 23, 25, 27 dan 29. Wa min dzalika al-ashrul awwal min Dzulhijjah wa yaumi Arafah wa yaumil Jumu'ah wa ba'da subhi wa fil lail. Demikian pula pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Telah kita jelaskan semua ini. Pada hari Arafah, pada hari Jumat, setelah sholat subuh pagi hari, dan di waktu malam. Nah, ini pembahasan secara umum. Nah, sekarang beliau mulai memasuki ayat-ayat apa dan surah apa yang kita dianjurkan untuk selalu memperhatikannya, rutin dalam membacanya. Wa yanbaghi an yuhafidha ala qiraati Yasin. Dan hendaklah dia selalu menjaga untuk membaca surah Yasin. Nah, ini hendaklah dia rutin untuk membacanya. Wal Waqi'ah, demikian pula surah Al-Waqi'ah. Wa Tabarak Al-Mulk, demikian pula surah Tabarak, surah Al-Mulk, surah yang pertama pada juz yang ke-29. Kata beliau dianjurkan untuk selalu rutin membaca 3 surah ini. Surah Yasin, Al-Waqi'ah, demikian pula surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Adapun tentang surah Yasin, wallahu a'lam bissawab, hadis-hadis yang khusus yang menjelaskan tentang dianjurkan untuk selalu membaca surah Yasin adalah hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang lemah. Ya, ini sepanjang yang anak ketahui, wallahu a'lam bissawab.
Seperti di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Darimi, At-Tirmidzi. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in qalban, wa qalbul Qur'ani Yasin." Sesungguhnya segala sesuatu itu memiliki jantung. Dan jantungnya Al-Quran itu adalah surah Yasin. Wa man qara'a Yasin, kataballahu lahu biqira'atiha qira'at Al-Qur'ani 10 marrat. Barang siapa yang membaca sekali surah Yasin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya, menuliskan baginya sekali membaca surah Yasin itu sama seperti membaca Al-Quran 10 kali. Hadis ini dihukumi oleh Al-Albani rahimahullah sebagai hadis yang palsu, hadis maudhu'. Nah, hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dari Ma'qil bin Yasar, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, faqra'uha 'inda mautakum." Barang siapa yang membaca Yasin dengan mengharapkan wajah Allah, maka diampuni apa-apa yang terdahulu dari dosa-dosanya. Maka hendaklah kalian membaca Yasin terhadap orang-orang yang hendak meninggal di antara kalian. Hadis ini pun didhaifkan oleh Al-Albani rahimahullah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya sendiri belum mendapatkan ada hadis yang menganjurkan untuk rutin membaca surah Yasin. Dalam artian untuk mengatakan dianjurkan untuk selalu membaca, ini kan butuh dalil. Yang demikian ini butuhkan dalil. Ya, atau dibacakan kepada orang yang hendak meninggal juga membutuhkan dalil yang sahih. Ya, maka kalau tidak dalil yang khusus yang menjelaskan tentang hal tersebut, maka kedudukannya sama seperti ayat-ayat dan surah-surah yang lainnya. Kapan saja kita membaca silahkan. Adapun kalau kita sudah meyakini ada suatu keutamaan tertentu pada surah tersebut yang tidak pada keutamaan yang lainnya, sehingga kita dianjurkan untuk rutin membacanya tidak pada surah-surah yang lainnya, ini membutuhkan dalil yang sahih tentunya. Ya. Nah, apa yang diamalkan oleh sebagian kaum muslimin yang mereka terlalu memperhatikan Yasin menyebabkan mereka melupakan, seakan-akan melupakan surah-surah yang lainnya. Lalu kemudian mereka membuat cara-cara tertentu dalam membaca surah Yasin, berkumpullah, membaca bareng Yasinan. Nah, mengapa dikhususkan surah Yasin? Ya, dan yang masyhur Yasinan. Enggak ada Ali Imranan, Al-Baqaraan, enggak ada. Hah? Atau Nisaan misalnya. Kok yang ada Yasinan? Allahul musta'an. Ya. Sampai-sampai sebagian mereka yang dibaca itu bukan Al-Qur'anul Karim tapi buku khusus Yasin. Yasin saja. Nah, tambah doa-doa tersendiri. Wallahu a'lam bishawab. Saya sendiri belum mendapatkan ada hadis yang sahih yang menjelaskan keutamaan secara khusus terhadap surah Yasin. Demikian pula surah Al-Waqi'ah. Telah datang beberapa riwayat yang dhaif. Di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Asakir. Dan yang lain dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'a surat Al-Waqi'ah kulla lailatin lam tusibhu faqatun abada." Barang siapa yang baca surah Al-Waqi'ah setiap malam, maka dia tidak akan ditimpa kemiskinan selamanya.
yakni dia tidak pernah miskin selama-lamanya. Hadis ini pun didhaifkan oleh Al-Albani. Ya. Ada pula riwayat yang lain, "Allimu nisa'akum suratal waqi'ah fa innaha suratul ghina." Ajarkanlah kepada istri-istri kalian surah Al-Waqi'ah itu. Karena suratul Waqi'ah adalah surah yang membikin kaya. Hadis ini dhaif. Jangan sampai orang pun menyangka, saya kok baca surah Waqi'ah tiap malam miskin-miskin juga. Nah, kok enggak kaya-kaya? Allahul musta'an. Alhasil hadis ini dhaif. Adapun tentang tabarakalladzi biyadihil mulk, anjuran untuk membacanya telah datang beberapa riwayat yang sahih. Nah, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Ashabus Sunan, Ibn Hibban dari hadis Abu Hurairah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna suratan minal Qur'ani 3 suwar." Nah, 30 ayah. Syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu. Bahwa di dalam Al-Quran itu ada satu surah yang terdiri dari 30 ayat yang memberikan syafaah kepada seorang, yaitu surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Nah, dalam riwayat Ibnu Mardawai dari hadis Abdullah bin Mas'ud disahihkan oleh Al-Albani bahwa Tabarakalladzi biyadihil mulk hiya al-mani'atu min 'adzabil qabr. Surah Al-Mulk itu mencegah dari azab kubur, siksaan kubur. Hadis ini disahihkan Al-Albani rahimahullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan Al-Imam An-Nasa'i dari Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yanam hatta yaqra alif lam mim tanzil as-sajdah wa tabarak al-mulk." Kata Jabir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah tidur di malam hari sampai beliau membaca alif lam mim tanzilu as-sajdah. Surah as-sajdah, surah yang ke-32 yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada subuh hari Jumat. Dan yang kedua adalah surah Tabarak. Nah, beliau tidak tidur sampai beliau membaca surah ini. Kedua surah menunjukkan anjuran sebelum tidur membaca surah As-Sajdah. Demikian pula surah Al-Mulk. Wallahu a'lam. Faslun, pasal yang berikutnya. As-sunnatu an yaqra'a fi salati as-subhi yawm al-jum'ati ba'da al-Fatihah fi ar-rak'ati al-ula surah Alif Lam Mim Tanzil bikamaliha. Yang sunnah yang dibaca pada salat subuh pada hari Jumat setelah membaca Al-Fatihah pada rakaat yang pertama adalah membaca surah Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah, dibaca dengan sempurna. Nah, karena ada sebagian mereka Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah, mereka ingin mempraktekkan sunnah, ingin mengerjakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun Alif Lam Tanzil As-Sajdah dibaca setengah-setengah. Nah, ya, 15 pada rakaat yang pertama, kemudian berikutnya 15. Bukan suatu hal yang terlarang. Tapi kalau mau dikatakan yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau membaca sempurna. Wa fi tsaniyah, dan pada rakaat yang kedua, hal ata 'alal insan, surah Al-Insan bikamaliha, dibaca sempurna pula. Wa la yaf'alu ma yaf'aluhu katsirun min a'immatil masajid
min al-iqtisari ala ayatin min kulli wahidatin minhuma ma'a tamtitil qira'ah. Nah, dan janganlah dia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh kebanyakan dari imam-imam masjid, dari mencukupkan beberapa ayat saja dari setiap surah tersebut, surah As-Sajdah dan Al-Insan. Karena di antara mereka ada yang berkeyakinan yang penting dapat sujudnya, sujud sajadahnya. Nah, ada lagi yang lebih aneh lagi, menyangka dari sunnah Nabi SAW. Karena mereka tidak menghafal surah As-Sajdah, maka yang dihafal surah yang lain yang lebih pendek, atau yang dia hafal ya dari surah As-Sajdah, menyangka bahwa yang diinginkan pada hari Jumat itu adalah sajdahnya. Padahal tidak demikian. Yang sunnah itu yang membaca dua surah ini, bukan yang lainnya. Dan bukan karena sujudnya. Oleh karena itu boleh seseorang itu membaca surah As-Sajdah pada hari Jumat dan tidak sujud. Karena hukum sujud tilawah itu sendiri adalah perkara yang sunnah, bukan hal yang wajib. Ini telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ya, sebagian mereka ada mencukupkan hanya membaca beberapa ayat saja ma'a tamtitil qira'ah, disertai dengan qira'ah yang yakni dipercepat. Sangat cepat. Bal yanbaghi ay yaqra'ahuma bikamalihima wa yudriju qira'atahuma tartil. Bahkan yang sepantasnya lah dia membaca kedua surah itu secara sempurna dan memasukkan bacaannya dengan cara tartil, ya. Jangan terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat. Tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Wassunnah ay yaqra fi salatil jumu'ah fi raqatil ula bi al-jumu'ah bikamaliha. Yang sunnah apabila dia hendak membaca pada salat Jumat, pada rakaat yang pertama baca surah al-jumu'ah sempurna. Wa fi tsaniyah suratul munafiqin bikamaliha. Dan pada rakaat yang kedua surah al-munafiqin dengan sempurna pula. Wa in syaa, dan kalau dia mau boleh dia membaca pada rakaat yang pertama Sabbihisma rabbikal a'la. Wa fi tsaniyah pada rakaat yang kedua Hal ataka hadithul ghashiyah. Fakilahuma sahihun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya ini sahih, datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal yajtani bil ikhtisar 'ala al-ba'd wal yaf'al ma qaddamna. Hendaklah dia menjauhi cara mencukupkan sebagian ayat saja. Hendaklah dia kerjakan seperti apa yang kita sebutkan, yakni dibaca sempurna, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membacanya dengan sempurna. Was sunnatu fi salatil Id fi raqatil ula suratu Qaf. Yang sunnah pada salat Id, rakaat yang pertama membaca surah Qaf. Wa fi tsaniyah suratu iqtarabatis sa'a bikamaliha. Yang kedua adalah surah Al-Iqtirab, iqtarabatis sa'ah, suratul Qamar. Wa in syaa, dan kalau dia mau, sabbaha wa hal ataka. Yang pertama sabbihisma rabbikal a'la, yang kedua hal ataka hadithul ghashiyah. Fakilahuma sahihun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya pun sahih, benar. Seluruhnya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal yajtanib al-iqtisar 'ala al-ba'd, dan hendaklah dia menjauhi mencukupkan membaca sebagian ayat, baca pula dengan sempurna. Hendaklah dibaca secara sempurna. Faslun, pasal yang berikutnya, wa yaqra'u fi rak'atay sunnati subhi ba'da al-Fatihah. Dan hendaklah dia membaca pada 2 rakaat sunnah subuh setelah membaca Al-Fatihah, yakni 2 rakaat sebelum salat fajar. Salat sunnah fajar. Setelah membaca Al-Fatihah pada rakaat yang pertama dia dianjurkan membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi tsaniyati, dan pada rakaat yang kedua
qul huwallahu ahad. Wa in syaa qara'a fil ula, dan kalau dia mau boleh membaca yang lain. Pada rakaat yang pertama dia membaca qulu amanna billah wa ma unzila ilaina. Ya, pada surah Al-Baqarah bagian-bagian akhir. Wa fi tsaniyah, dan pada rakaat yang kedua qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Pada rakaat yang kedua. Fakilahuma sahihun min fi'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya sahih dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan yang sunnah kalau kita ingin ya mengganti-ganti, kadang yang ini, kadang yang lainnya. Kadang kita membaca Al-Kafirun rakaat yang pertama, rakaat yang kedua Al-Ikhlas. Kadang kita membaca Qulu amanna billah rakaat yang pertama, kemudian Qul ya ahlul kitab pada rakaat yang kedua. Nah, bergantian, karena itulah yang diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antum lihat semua riwayat-riwayat ini dalam kitab sifat salat Nabi. Syekh Al-Albani rahimahullah telah menyebutkan banyak tentang apa-apa yang dibaca pada masing-masing salat. Wa yaqra'u fi sunnatil maghrib fil ula qul ya ayyuhal kafirun wa fi tsaniyah qul huwallahu ahad. Dan hendaklah dia membaca pada salat sunnah sesudah salat maghrib, salat 2 rakaat. Pada rakaat pertama dia membaca Al-Kafirun, pada rakaat yang kedua dia membaca Qul huwallahu ahad. Wa yaqra'u bihima aidan fi rak'atay tawaf wa rak'atay al-istikharah. Dan dia pun dianjurkan untuk membaca keduanya pada 2 rakaat tawaf. Jadi setelah kita tawaf ya 7 kali, ada sholat 2 rakaat yang kita dianjurkan sholat. Nah, di belakang makam Ibrahim alaihi salam. Nah, pada 2 rakaat tawaf itu kita dianjurkan untuk membaca rakaat yang pertama Al-Kafirun, rakaat yang kedua pun surah Al-Ikhlas. Itu diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih, riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Adapun tentang 2 rakaat salat istikharah, wallahu a'lam ya. Ana sendiri belum menemukan ini. Bahwa pada rakaat pertama dianjurkan membaca Al-Kafirun, pada salat istikharah rakaat yang kedua Qul huwallahu ahad. Hadis-hadis yang ma'ruf seperti hadis Jabir hanya menyebutkan 2 rakaat, tidak menyebutkan apa yang dibaca pada 2 rakaat itu dalam salat istikharah. Sehingga apa yang beliau sebutkan ini butuh untuk diteliti ya, riwayatnya. Kalau kita sudah menemukan riwayatnya, tinggal diperiksa siapa dari kalangan para ulama yang mensahihkan hadis tersebut. Ana sendiri belum menemukan. Ya, coba bagi dari kalangan ikhwan mungkin ada yang mendapatkan hadis ini, fal yufidna. Ya, maka hendaklah memberi faedah kepada kita sekalian. Coba dicari dalam kitab-kitab hadis. Wa yaqra'u man awtara bi 3 raka'atin. Dan hendaklah orang yang hendak mengerjakan salat witir 3 rakaat, maka dia membaca pada rakaat yang pertama Sabbihisma rabbikal a'la. Wa fi tsaniyah pada rakaat yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi tsalitsah Qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain, dan membaca 2 mu'awwidah, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Namun telah kita sebutkan bahwa tambahan pada rakaat yang ketiga setelah Qul huwallahu ahad lalu membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan an-nas, telah kita sebutkan
tambahan ini diingkari oleh sebagian para ulama seperti Al-Imam Ahmad Yahya bin Ma'in mengatakan bahwa tambahan ini tambahan mungkar. Wallahu a'lam. Faslun wa yustahabbu ay yaqra' surat al-kahfi yaum al-jum'ah. Pasal yang berikutnya, dan dianjurkan membaca surah al-kahfi pada hari Jumat. Li hadits Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu wa ghairuhu fi. Berdasarkan hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dan selainnya tentang hari Jumat itu. Qala al-Imam Syafi'i fil berkata Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, wa yustahabbu ay yaqra'aha aidan lailatal jum'ah. Dan juga dianjurkan membaca surah Al-Kahfi tersebut pada malam Jumat. Wa dalilu hadza ma rawahu Abu Muhammadin Ad-Darimi bi isnadih. Dalil tentang hal ini yang diriwayatkan oleh Abu Muhammad Ad-Darimi dengan sanadnya an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahwa beliau berkata, man qara'a surat al-kahfi lailatal jum'ah, barang siapa yang membaca surah al-kahfi pada malam Jumat, adha'a lahu minan nuri fima bainahu wa bainal baitil atiq, maka akan bersinar padanya dari cahaya antara dia dan antara Al-Ka'bah. Nah, Allah akan berikan padanya sinar yang zahir, walaupun ini diucapkan oleh Abu Sa'id al-Khudri, namun memiliki hukum marfu' sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab yang seperti ini tidak mungkin diucapkan dari ijtihad. Wallahu a'lam. Ya, dan dalam riwayat yang lain disebutkan secara sharih bahwa ini dari sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, walaupun dengan lafaz yang agak berbeda. Nah, disebutkan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Wa dzakara ad-Darimi haditsan fi istihbab qira'ati surati Hud yaum al-jum'ah. Ad-Darimi juga menyebutkan sebuah hadis tentang dianjurkannya membaca surah Hud pada hari Jumat. Ya, butuh untuk diteliti kedudukan riwayatnya. Wa an Makhul at-Tabi'i al-Jalil istihbab qira'ati Ali Imran yaum al-jum'ah. Demikian pula dari Makhul, seorang tabi'i, beliau menyukai membaca surah Ali Imran pada hari Jumat. Nah, yang masyhur adalah surah Al-Kahfi. Ini yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. إلى هنا يا إخوان، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تفضلوا حفظكم الله.